Perkenalkan, nama saya Agatha Simbolon, saya dari kelas A reguler 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam hidup di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana dalam syariat Islam, jahiliyah itu artinya ketidaktahuan akan petunjuk dari Ilahi. Kenapa dibilang zaman jahiliyah? Karena pada masa ini tindakan perbuatan dari masyarakat Arab itu sangat buruk, di mana masyarakat Arab belum mempunyai kitab suci, belum mempunyai ideologi, belum mempunyai agama yang jelas, dan belum mempunyai seorang pemerintah yang dapat membimbing mereka. Di zaman ini nilai-nilai norma itu tidak diindahkan. Bahkan akhlak pada zaman ini sangat tidak bagus. Dalam kondisi politik, masyarakat Arab itu hidup secara bersuku-suku atau kabilah-kabilah, di mana mereka hidup sendiri-sendiri sesuai kabilahnya. Dalam kabilah ini tidak ada namanya ikatan nasional, yang ada hanyalah ikatan kabilah. Dasar dari ikatan ini ialah pertalian darah. Ikatan asyabiah atau ikatan kabilah sangat kuat dan sangat mendalam bagi bangsa Arab, di mana jika salah satu anggotanya dianiaya atau teraniaya, maka seluruh anggotanya akan bangkit untuk membela anggotanya tersebut. Semboyan dari kabilah-kabilah pada masyarakat Arab ialah tolong saudaramu baik dia menganiaya ataupun dianiaya. Nah, dari semboyan ini kita tahu jika salah satu anggotanya menganiaya, maka temannya yang lain juga ikut menganiaya, bukan hanya dia dianiaya. Di setiap kabilah itu ada pemimpin. Pemimpin disebut juga sebagai raja, di mana setiap anggota rakyat masyarakat dari kabilah ini akan tunduk dan patuh terhadap pendapat dari pemimpin ini, baik itu seruan perdamaian ataupun seruan perperangan. Pada masa ini, pemerintahan yang dijalankan ialah masa pemerintahan diktator, di mana kita tahu pemerintahan diktator itu ialah pemerintahan di mana seorang pemimpin mengandalkan rakyatnya dengan menindas rakyatnya demi kepentingan dia sendiri. Begitulah hak dari rakyat dari pemimpin ini sangat direbut. Hak rakyatnya direbut. Rakyat diumpamakan menjadi seorang ladang, di mana rakyatnya harus memberikan hasil pertaniannya kepada raja atau pemimpin, dan pemimpinnya akan bersenang-senang, berfoya-foya, mengumbar kekayaan dari hasil rakyatnya tersebut. Ya, rakyat hanya bisa diam, rakyat hanya bisa mengeluh, menangis, merintih, tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu berbeda-beda, mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, di mana jika keluarga dari bangsawan itu sangat diprioritaskan, diunggulkan, atau bahkan itu dengan pertumpahan darah sekalipun. Jika salah satu anggota keluarga ingin mendapatkan nama terkenal di bangsa Arab, maka dia harus banyak dibicarakan oleh kaum perempuan. Nah, jika seorang perempuan atau wanita ini menghendaki, maka seorang laki-laki tersebut dapat mengumpulkan beberapa kabilah untuk membuat perdamaian ataupun perperangan. Hubungan seorang laki-laki dan perempuan pada keluarga bangsawan itu harus dikehendaki oleh keluarga perempuan. Walaupun demikian, laki-laki tetaplah kepala keluarga yang harus dipatuhi setiap pendapatnya. Begitulah kira-kira bagaimana kehidupan keluarga bangsawan pada masyarakat Arab pra-Islam. Nah, untuk masyarakat lainnya itu hidup secara bebas. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan bebas, bahkan itu dalam hubungan yang lebih dalam. Bagi masyarakat itu adalah hal yang biasa, di mana perempuan dapat berhubungan dengan 5 lelaki sekaligus atau disebut dengan poliandri. Itu adalah hal yang biasa bagi masyarakat Arab. Nah, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang aneh dan yang tidak wajar yang kita dengar pada saat ini di kehidupan masyarakat pada zaman dulu, ialah
1. Di mana laki-laki dapat datang secara bebas ke rumah laki-laki yang menjadi wali wanita, ke rumah ayah dari wanita tersebut. Jika dia memberikan mahar di hari itu saja, maka dia dapat menikahi perempuan itu di hari itu juga. Kedua, di mana laki-laki dapat menjumpai wanita dengan bebas atau disebut dengan wanita pelacur. Ketiga, di mana seorang suami memberikan istrinya kepada lelaki lain sampai istrinya mendapat kejelasan bahwa dia hamil, maka suaminya akan mengambil istrinya kembali jika dikehendaki oleh laki-laki tersebut. Dan terakhir, di mana laki-laki dan perempuan berseteru di dalam satu perang, di mana wanita yang menjadi taruhannya. Jika pihak yang menang dapat mengambil wanita dengan bebas dari pihak yang kalah. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat pada masyarakat Arab. Perzinahan itu adalah hal biasa bagi masyarakat Arab. Sampai-sampai seorang laki-laki dapat menikahi wanita seberapapun dia mau. Bahkan dia dapat menikahi janda ayahnya yang ditinggal mati ataupun diceraikan. Namun demikian masih banyak laki-laki dan perempuan yang berjiwa agung dalam masyarakat Arab. Berarti bukan semua masyarakat Arab melakukan hal tersebut, masih ada yang tidak melakukan hal tersebut. Nah, kebiasaan aneh pun terjadi dalam masyarakat Arab, di mana perempuan dianggap rendah, perempuan hanya dianggap sebagai budak, perempuan diperjualbelikan. Nah, jika seorang keluarga ini mempunyai anak perempuan, maka keluarga tersebut akan mengubur anak perempuan ini hidup-hidup karena mereka takut aib dan kesengsaraan. Begitu juga dengan anak laki-laki. Keluarga bisa saja membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin, karena takut sengsara. Begitulah kebudayaan aneh yang terjadi dalam masyarakat Arab.